Kalau tidak diinginkan, ya saya turun nih sekarang. Ya udah saya turun. Assalamualaikum. Ada provokator Bu Dunda. Jadi orang Arab dan orang Yahudi itu tidak ada kemudian diceritakan begitu masuk Islam sunat, begitu masuk Islam sunat, begitu masuk Islam sunat. Abu Bakar masuk Islam sunat, Utsman bin Affan masuk Islam sunat, Umar masuk Islam sunat. Tak ada. Mereka masuk Islam atau tidak masuk Islam yang namanya orang Arab dari kecil mereka sudah sunat. Begitu juga orang Yahudi. Makanya ke-12 murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, itu kan orang dewasa semua tuh menjadi pengikutnya. Orang dewasa semua yang menjadi pengikutnya. Nanti dewasa baru menjadi pengikut Yesus. Ada nggak diberitakan sunat? Nggak ada. Daud ada nggak diceritakan sunat? Nggak ada. Musa ada nggak diceritakan sunat? Tak ada. Karena orang Yahudi, orang Arab itu serumpun. Mereka keturunan Abraham. Dari kecil mereka disunat. Jadi tidak perlu diceritakan pada hari ke-8 Nabi Muhammad disunat. Itu kebohongan. Seperti yang diceritakan Lukas 2 itu kebohongan. Sekarang kalau saya tanya, ketika pengarang Lukas mengatakan pada hari ke-8 Yesus disunat. Saya tanya, dari mana Lukas tahu? Ada penyembat yang bisa jawab? Karena Lukas kalian nyunat. Apakah ketika Lukas bertemu dengan Yesus pada usia 30 tahun, Lukas melihat nonotnya Yesus? Hah? Hah? Lukas, lihat nonotku Lukas, ada tai lalat. Hah? Gitu? Begitu? Atau Lukas datang, Yesus, ya paman, mau lihat nonotnya. Untuk apa? Mau catat di surat kabarku apa? Bahwa kau sudah disunat. Oh ini lihat nih, buka. Kejepit terus letting. Gitu. Itu karangan Lukas bro. Itu karangan, murni karangan. Karena pada saat Yesus disunat hari ke-8, menurut karangan Lukas, Lukas belum ada cupu. Itu karangan aja. Lukas 2 nomor 22 itu karangan Lukas sendiri yang mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Menurut siapa? Lukas dapat informasi dari mana? Oh, saya pada saat Yesus disunat, saya masih ada dalam rahim ibu saya dan saya sudah lihat Yesus disunat. Nenekmu kiper lagi mpe. Bukankah dia waktu dilahirkan juga dibawa ke Mesir Banyak kan jauh itu perjalanannya. Itu dia makanya. Itulah hebatnya orang Kristen ini ya. Bertanya tentang sunat. Pertama, aib yang harus kamu tanggung seumur hidup 12 turunan adalah ketika Anda mengaku Yesus tidak membawa agama. Saya mau tanya, Kristen itu agama atau bukan? Menurut si RK bukan agama. Faktanya Kristen agama atau bukan? Faktanya agama sekarang diakui di Republik ini. Agama itu adalah aturan main. Aturan supaya tidak kacau. Tidak, agama kacau berarti tidak kacau. Agama Kristen, agama tidak kacau. Apakah agama ini, Kristen ini agama kacau? Katanya agama kasih. Berarti kalau dikatakan ajaran kasih berarti dia ajaran tidak kacau. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ya sudah bubar. Ya janganlah, kan ada kantor pusatnya di Yunani. Bubar bro, bubar. Kalau Yesus Anda katakan tidak membawa agama, sementara Kristen adalah agama, maka bubarlah Kristen. Karena Yesus memang mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, kira-kira bagaimana Kristen bisa lebih baik daripada hidup keagamaan orang Yahudi, sementara Kristen bukan agama? Syarat untuk masuk surga adalah agama, yaitu agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Hayo. Otak kalian tidak berfungsi sih, kepala kalian gepeng semua soalnya. Kelamaan nyembah dewa. Coba Anda lihat Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu, berarti harus beragama. Tidak lebih baik, berarti harus lebih mulia, harus lebih sempurna dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah sekarang Kristen agama atau bukan? Bukan Bang Suma. Berarti Anda tidak bisa menjadi kandidat pengganti agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Islam agama enggak? Agama.
Berarti Islam agama? Ya agama. Berarti Islam adalah kandidat yang lebih baik daripada ahli Taurat. Kristen bisa nggak menjadi kandidat yang lebih baik dari ahli Taurat? Nggak bisa, karena Kristen bukan agama. Sekarang kita ada syarat masuk surga harus agama. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu, berarti harus ada agama. Tidak lebih baik agamamu itu daripada ahli Taurat, kau tidak bisa masuk surga. Kristen bisa nggak lebih baik? Bagaimana mau lebih baik? Sedangkan agama Kristen itu bukan. Sekali lagi. Coba ada Oten ini. Siapa tahu dia bisa membantu menjawab. Ntar dulu ya. Erik itu Kristen juga. Erik juga Kristen. Iya. Disapa dulu Ari Nona Kristen apa Muslim Bang Andi? Coba. Gak guna kau Kristen. Ternyata tidak masuk jadi kategori agama. Gak guna kau. Kenapa Ri? Kau Kristen Ri? Saya Kristen. Iya Kristen dua-duanya ditanya ya. Sama tadi. Apa agamanya Yesus waktu Yesus hidup di dunia? Apa agamanya Yesus? Silakan. Kalau menurut aku nih Bang Juma, Yesus itu dilahirkan di dunia itu untuk menyelamatkan dosa manusia. Ditanya itu agamanya apa? Waktu hidup. Aduh, parah kali lah. Itu agama ini. Kok anaknya orang kok Anda jadikan tumbal, Bang? Ini ajaran apa ini, suka menumbalkan orang? Pengecut itu namanya. Agama itu baru aja itu, Bang. Tapi syarat masuk surga harus beragama. Gimana dong? Sementara Yesus tidak bawa agama katanya. Gak nyambung dong ya. Datang untuk menyelamatkan dosa manusia bagi agama. Untuk menyelamatkan dosa manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Maksudnya gimana itu, Bang? Nah itu yang kita tidak tahu Bang Juma. Karena begini Bang Juma. Yang gimana itu, Bang? Ya zaman sekarang. Ya. Zaman dulu itu beda sama zamannya. Sekarang logika. Jadi kita bahasa logika sama sekarang. Sekarang itu kalau di dunia logika, siapa yang cetak buku zaman dulu? Masalah kitab suci, Al-Quran. Adakah sekolah zaman dulu? Ini ngomong apa teman-teman? Saya putus-putus suaranya. Halo Bang Juma. Kalau aja yang peka. Jangan gitu dong. Masih emosi nih ya, masih dendam nih ya. Putus-putus memang Gurunda, putus-putus akhir suaranya. Tidak diajarkan untuk dendam. Kami oh ya? Kasih. Oh kasih. Oh pantasan menjajah terus kemana-mana ya. Oh bagus lah kalau gitu. Penjajah. Hah? Siapa yang penjajah kawan? Kalau tidak ada dengar, kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, Kristen ada. Agamamu itu berdiri di atas pembunuhan. Kau bilang ajaran kasih, kau nggak malu? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menganiaya Tuhannya, itu hanya agamamu. Orang Hindu nggak pernah menganiaya Tuhannya. Orang Buddha nggak pernah menganiaya Tuhannya. Orang Yahudi nggak pernah menganiaya Tuhannya. Tapi Kristen, sekte dari Barat yang berdiri di atas penganiayaan sembahannya. Gila nggak tuh? Gila dong. Sehat nggak tuh? Nggak sehat dong. Waras nggak tuh? Nggak waras dong. Kalau Tuhanmu tidak teraniaya, Tuhanmu tidak disalimi, Tuhanmu tidak digantung, Tuhanmu tidak dipantek, Tuhanmu tidak ditombak, Tuhanmu tidak ditelanjangin, Tuhanmu tidak diludahin, Tuhanmu tidak ditampar, ditonjok, agama Kristen tidak akan ada di atas muka bumi. Sampai sini kau puas? Puas? Satu-satunya agama terkejam di dunia yang bisa membunuh Tuhannya hanya agama Kristen. Agama kasih kau bilang, jangankan manusia, Tuhan aja kalian bunuh. Aduh, para kalian itu topeng kasih, topeng kasih, topeng kasih. Kami kalau berpapasan dengan orang Kristen, sebenarnya kami takut. Cuman kami dilarang takut selain daripada Allah, kami takut. Andaikan boleh takut kepada manusia, orang Kristen lah yang paling ditakuti di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengisap darah Tuhannya dan memakan daging Tuhannya hanya agama Kristen laknatullah alaihi 7 turunan. Paham?
Sekejam-kejamnya kanibal, kanibal tidak makan Tuhan. Tapi Kristen bertemu dengan kasih, justru yang dimakan dan yang dibunuh adalah Tuhannya sendiri. Belum sadar juga? Minum dulu, minum. Mau kusiram matamu pakai spertus. Nggak sadar-sadar juga. Nggak malu mengatakan ajaran kasih. Gak malu. Sekejam-kejamnya kemudian orang yang paling kejam. Tak ada agama di atas muka bumi yang paling kejam. Karena Tuhannya dia makan, Tuhannya dia minum darahnya. Coba, andaikan kau bisa dapat pantatnya Yesus juga kau isap. Paham kau? Apabila Yesus itu benar Tuhanmu, Bima, kau yakin? 1 tahun ini kau pasti dapat musibah. Kau percaya? Yesusmu itu kena musibah. Baru usia 33 tahun dia dipantek. Kau doakan pula sama orang. Aduh mah. Udah minum kau dulu minum. Sekarang begini Bung, mari kita pakai logika sehat aja dulu. Pakai logika sehat. Kira-kira nih, kejahatan yang dilakukan umatnya Nabi Nuh. Kita kira-kira pakai logika kita. Kira-kira pembangkangan kaumnya Nabi Nuh. Dengar. Pembangkangan kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh pencipta alam semesta. Turunkan aja dulu ini pemakan tai. Turunkan. Yang satu pemakan tai ini turunkan. Sekejam-kejamnya kaumnya Nabi Nuh, coba kau bandingkan dengan kekejaman kaumnya orang Romawi Yunani. Coba. Kira-kira laknat Allah jatuh pada Nabi Nuh atau jatuh pada kejamnya penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Roma dan Yunani? Kira-kira yang mana lebih kejam? Dosa apa yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh? Coba kau tunjukkan ke saya. Sedangkan orang Roma Yunani, dosa-dosanya menyembah dewa. Menyembah dewa matahari, menyembah dewa pohon, menyembah segala-gala dewa. Itu orang Roma dan Yunani. Mereka tidak menyembah Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan ingin menenggelamkan kemudian memilih antara Nuh dengan orang Roma, lebih pantas ditenggelamkan orang Roma dan Yunani. Tapi kenapa kemudian Tuhan yang menggelamkan Nabi Nuh? Begitu di abad pertama, justru dia menjadi bayi untuk dibunuh demi kekelaman, kejahiliaan orang Roma dan Yunani. Otak kalian itu taruh mana? Hah? Nabi Nuh, kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Kejamnya Allah itu. Nabi Lot kemudian ditenggelamkan, dihancurkan oleh Allah. Saking bencinya Allah itu kepada pelaku-pelaku maksiat. Kok tiba-tiba giliran orang Roma yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada dewa-dewa, orang Yunani menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada sapi, jelmaan matahari dan seterusnya, menyembah setan seterusnya. Kok justru Tuhan tidak memberi bencana, malah Tuhan datang menjadi bayi. Eling bang. Lalu dia yang dibantai, dihisap darahnya, dimakan dagingnya untuk dosa-dosa mereka. Nenekmu kiper 7 turunan. Ngomong apa bang? Pakailah otak kalian. Waraslah kalian. Wahai penyembah-penyembah Theos. Sadar dong. Sadar. Pakai logika sehat. Hah? Boleh nanya bang? Tuhan yang memerintahkan kepada Nabi Musa, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, baik kambing, domba, lembu, sapi, apapun yang bernapas, bunuh. Giliran untuk orang Roma, giliran orang Yunani, Tuhannya yang datang. Oh mama, aku ingin melahirkan. Gedebuk. Apa? Dengar menghujat di sini bang. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Parah kali, bah. Enak kali dongengnya, enak kali ceritanya, dibuat-buat, dikarang-karang sendiri demi untuk mengajarkan menyembah kepada dewanya Romawi. Ayo, silakan, mumpung saya lagi masak air. Cuma percuma kamu beri pendapat itu, kamu ngerocos saja. Kalau memang kamu pintar, dengar pendapatan orang lain. Jangan begitu. Kita itu hidup beragama juga. Hargai itu. Tadi katanya Yesus tidak bawa agama. Yang mana yang benar ini? Apa di atas? Tidak bawa agama.
Yes, tadi temanmu bilang Kristen tidak bawa agama katanya. Gimana dong? Mana yang betul? Mana sih lo? Orang lain. Misalnya begini Bang Juma. Saya juga manusia orang berdosa nih ya. Ya semakin berdosa lah Anda. Karena Anda tidak mau bertobat. Masa nyembah kepada manusia? Mana sih? Walaupun Bang Juma itu orang beriman, saya ini orang berdosa. Bang Juma harus paham satu hal. Apa tuh? Bang Juma itu hidup abad keberapa? Bang Juma tahu dari mana kisah itu? Sembarang aja ngerocos. Kisah apa? Yang kamu ngomong itu Bang Juma tidak benar semuanya. Semuanya mustahil itu bagi agama Katolik. Kau tahu itu? Wis. Lambat kau dapat musibah besar itu. Wis. Kau lihat, buka maskermu. Ini sudah kubuka. Kamu ngerocos saja. Saya lagi ngupil Bang. Saya lagi ngupil. Upil saya kutempel di atas nama Ari Nona. Agama Kristen. Katanya Kristen bukan agama. Kok agama lagi sih? Gimana sih? Yesus kan gak membawa agama. Jadi Kristen bukan agama dong. Woi Bang Juma, ini bukan lagi TK. Kau paham? Kita ngomong tentang beragama ini. Berhubungan dengan iman kau ngomong ini. Bagaimana ceritanya kau bicara agamamu sementara Yesus tidak bawa agama? Kristen dari mana rupanya? Kau ini tidak menghargai agama orang lain. Sekalipun kau Ustadz Juma. Saya lihat kau punya cara-cara main TikTok itu. Kau itu menghina agama orang lain. Yakin kau ya? Saya masih pegang kau punya janji. Apabila kebenaran agama Kristen Katolik itu benar, kepalamu yang akan dipenggal. Paham kau? Terus mana kebenarannya agama Katolik? Apakah Yesus mengajarkan Katolik? Ya nanti kau tahu ya. Kena kau kan? Apakah Yesus mengajarkan Katolik? Ayo. Gaya agama orang lain kau. Enggak, saya tanya apakah Yesus mengajarkan Katolik? Tadi temanmu mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Berarti Yesus tidak mengenal Katolik, Protestan, apalagi agama yang lain di Kristen itu Protestan, apalagi Pantekosta, apalagi Advent, apalagi Progresif, apalagi Trinitarian, Saksi Yehova. Saksi Yehova, Vegetarian, Trinitas, Trikwek, Trisutrisno. Gimana dong? Kapan kita live lagi Bang Juma? Ini kita sedang live Bang. Saya lagi semangat ini. Ya sabar. Besok ya. Masuk murahin. Ada data-datanya. Kalau aku ada data-datanya, saya ketemu kebenarannya Bang Juma. Janjimu penggal leher akan kupegang ya. Buktikan dulu kebenaran Katolik ajaran Yesus. Ada nggak buktinya Yesus mengajarkan Katolik? Ada nggak? Ya nanti kita buktikan. Ayo buktikan sekarang. Kalau ada kepala saya kau ambil, kau gantung di gereja. Kalau Yesus pernah mengajarkan agama Katolik, ambil kepala saya gantung di gereja. Buktikan. Ini belum ada data-datanya Bang Juma. Karena memang tak ada. Mau sampai bulu jambutmu panjang sampai 3 meter, kau tidak akan pernah temukan itu. Karena memang nggak ada. Ya, pegang. Tadi kawanmu mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Berarti Katolik gugur dong. Berarti agama Katolik itu nggak ada dong dari Yesus. Gimana ceritanya? Temanmu si Tian yang berasal dari sperma babi itu mengatakan kalau Yesus tidak membawa agama, tidak mengajarkan agama. Berarti Katolik gugur. Protestan gugur, Advent gugur, Saksi Yehova juga gugur. Tak ada lagi, Kristen semuanya gugur. Kepala saya taruhannya Bung. Kau ambil, kau gantung ke gereja. Kalau Yesus mengajarkan Katolik, kalau Yesus mengajarkan Protestan, tapi mana? Tunjuk bukti. Jangan dari kitab lain, dari Bible. Ada nggak? Yesus mengajarkan Katolik, ada nggak? Bang Andi monitor. Bang Andi tadi salah nge-mute ya Bang Andi ya? Iya. Oh iya, oke. Gue cepetan tadi itu. Bang Juma di-mute Bang Andi 2 kali. Kecepatan gue. Kesel gue liat si Tian itu. Iya. Ini Auhoma Muslim apa Kristen?
Masih bakal datang besok. Siapa suruh kok? Siapa? Muslim bentar dulu ya. Bentar dulu ya Bang, Auhoma ya. Bentar dulu ya, di bawah dulu kita Kristen dulu ya. Si Jumi ini Tuhan kalian ini. Bentar dulu Erik. Erik. Sakit hati nih. Jangan sakit hati Erik. Yesus itu membawa agama nggak? Agamanya Yesus apa Erik? Pemberani, Yesus itu agamanya apa waktu hidup? Jangan telat tab layar ya teman-teman ya. Sekarang saya bertanya, nanti saya bertanya. Enggak, jawab dulu ini nggak bisa. Yesus itu membawa agama nggak? Agamanya apa? Si Zuma mengerti semuanya kawan. Seru masalah dia. Pintar itu dia. Seru masalah dia. Kalau dia bilang Yesus beragama, masa Tuhan beragama? Kalau dia bilang nggak beragama, berarti Kristen bukan agama, serba salah kan? Oh ya kodo sesanan tuh mah. Mundur salah maju talopoi. Talopoi. Oh kodo. Masalah nak datang. Masalahnya tahu. Astagfirullah. Balanda. Diberkatilah kau Juma. Oh selalu. Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati. Kenapa dari Alkitabku kau baca untukmu? Itu bukan kitabmu kau sadar dong. Itu kitabnya orang Yahudi. Kejadian itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabmu. Alamak. Inilah otaknya yang sudah error Kristen ini karena selalu ditipu sama pendeta. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Jadi netral. Perjanjian lama itu bukan kitabnya Islam, bukan juga kitabmu. Sasa saja saya mengutip. Di situ diterangkan, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kristen itu agama yang menyibukkan dirinya mengutuk Abraham. Sementara umat Islam adalah umat yang sibuk memberkati Abraham setiap ibadah. Islam memang subhanallah. Kristen laknatullah. Sakit hatimu kan? Apalagi? Sakit hatimu kan? Agamamu apa? Agamamu apa tadi? Agamaku Islam. Ya. Agamamu apa? Agamamu Karisteng. Karisteng itu dari mana? Karisteng itu dari mana? Dengar dulu aku dulu. Lama kalau kau dari tadi pun. Silakan. Di mute coba Bang Andi. Dengar dulu. Iya, silakan. Kau ngomong lah sampai muluk-muluk. Lah Ustaz itu biar gak diperkosa anak-anak. Kau ditanya itu. Buset dah. Mana-mana. Jangan masuk situ. Kau ditanya itu Kristen itu dari mana asal usulnya, bro? Sekarang begini, Erik. Syarat sah nikah di agamamu itu apa? Syarat sah nikahnya? Nggak ada kan? Berarti emakmu sama bapakmu itu nikah sah atau tidak? Ayo, tanya dulu kamu. Sah? Apa? Salah, adanya suratnya. Buruk apa yang ribut baju mah ya? Nah ribut kan, kata saya juga jangan telat. Tab layar teman-teman. Erik, saya sambung Banyuma. Yesus itu waktu hidup belum pernah mengajarkan cara menikah, karena dia sendiri belum menikah. Nah dari mana mama? Dengerin dulu. Mamamu sama ibumu itu, dengerin dulu. Mamamu itu sama ibumu menikah sih dari mana? Syaratnya, hukumnya, pakai hukum apa? Jawab. Halo, saya juga ditanya loh. Saya diam aja nih, saya ditanya juga lah. Ya kau pemberani. Apa? Yesus itu turun ke muka bumi, ada di muka bumi itu. Dia membawa agama atau tidak beragama dia? Tidak ada membawa agama, dia membawa ajaran kasih. Oke. Terus apa lagi? Manusia, Yesus kali ini manusia waktu hidup. Ya. Oke. Manusianya Yesus ini beragama atau tidak? Sudah dibilang sekali lagi saya tekankan, Yesus tidak membawa agama tetapi membawa ajaran. Yesus itu waktu dia hidup itu bertuhan atau tidak? Ya dia Tuhan. Nggak mungkin dia bertuhan. Terus dia berdoa kepada siapa waktu dia berdoa?
Itu sisi kemanusiaannya. Sisi manusianya saya tanya. Kau baca, Iya. baca di Kolose 2 ayat Sisi 9. kemanusiaan. Kau baca dalilnya Sisi di Kolose 2 ayat 9. kemanusiaan. Itu Kolose itu Yesus tahu nggak? Itu apa? Kau jangan menghujat lah. Kau baca dulu. Nggak, aku tanya dulu. Yesus kenal Oke. nggak kitab Kolose? Sekarang begini Zuma ya. Saya jelaskan. Sekarang begini Itu Suma. jal- Kutanya kau. Apakah Yesus mengenal surat kepompong yang bernama Kolose? Jawab. Kau Jawab. berani nggak jelaskan saya Bogor di 3? Berani nggak? Larinya kemana-mana si cupu Kau ini. Kau berani nggak jawab namus itu apa? Larinya kemana-mana. Kau berani Namus, nggak saya Bogor di 3? apa itu? Berani nggak? Apa itu Hasan Wijaya? Apa? Hasan Wijaya penghujat apa? Namus. Diskusi dia. Namus dalam bahasa Yunani itu nomos. Nomos itu artinya hukum. Oke? Nah, namus yang menjadi nama Nabi dari malaikat Jibril itu adalah pembawa hukum. Dia yang membawa hukum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia juga yang nomus ini yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam juga membawa hukum. Makanya nomus itu dalam bahasa Yunani disebut nomos. Nomos itu artinya hukum. Kau belajar. Kau kirim dulu sembako ke Palestina dulu. Kau belajar. Kau kirim Belajar. sembako ke Palestina. Si Oteng kok yang nggak diskusi kok nggak nyambung ya? Ya, Kemana-mana. Kak. Karena nyembahnya kepada Theos, tidak nyembah kepada Tuhan. Nah, makanya gitu, otaknya error, serba tipu. Perjanjian lama rampok dari kitabnya orang Yahudi, Tuhannya dari Yahudi. Perjanjian baru Tuhannya dari Islam. Dia sendiri tidak punya Tuhan, mereka hanya punya dewa yang disembunyikan dengan gelar Tuhannya Yahudi dan gelar Tuhannya umat Islam. Begitulah mereka mengelabui, tipu-tipu. Itulah kerja iblis. Coba tanya siapa nama Tuhannya, coba. Siapa nama Tuhan? Gurunda, mohon maaf, punya Gurunda feedback suaranya ya? Iya. Sini ya? Enggak terlalu ini kan? Nggak terlalu. Enggak aman sedikit tuh. Jangan di bawah, jangan typing noise Kenapa terus dinaikin dong. babi ngepet lagi sini ah? Siapa yang naikin ini? Oh, orang babi ngepet itu naik. Nggak ada urus. Kenapa kok takut? Erik, nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanku Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus. Yesus. Nama Tuhannya orang Yahudi siapa? Nggak tahu tanya Tuhanmu apa? Tuhan saya Allah. Allah Tuhan kamu Yesus. Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi siapa? Yang ku tanya jawab dulu. Aku dari Tuhannya orang Yahudi namanya siapa? aku dulu ngomong jangan. Gue tanya dulu, selesaikan dulu ini. Anda kan bertanya tentang nama Tuhan saya. Nama Tuhanku adalah Allah. Nama Tuhannya Kristen adalah Yesus. Nama Tuhannya Yahudi siapa? Aku tanya. Nama Tuhannya Yahudi siapa? Kena kau lagi kan? Kena aja terus. Kena terus. Nama Tuhanku Islam. Nama Tuhanmu Yesus. Nama Tuhanku Allah. Allah. Sebagai umat Islam, nama Tuhannya Allah. Nama Tuhanmu Yesus. Nama Tuhannya Yahudi siapa? Ngomong aja bilang Yesus, nggak apa-apa. Sekalian tanggung. Kena lagi kau kan? Kau ditanya nama Tuhanmu siapa? Allah. Nama Tuhanmu Yesus. Nama Tuhannya Yahudi siapa? Dengar dulu, aku belum siap. Aku kau Menderita kau kan? Kalau kau nggak kabur, pokoknya kalau kau nggak kabur menderita kau di sini menderita kau. Ini anak saya nggak kick. Pokoknya dia harus pergi sendiri. Jangan dikik ya. Jangan ada yang kick. Biar dia menderita di sini. Nama Tuhanku Allah. Nama Tuhanmu Yesus. Nama Tuhannya Yahudi. Nama Tuhannya Yahudi siapa? Selesaikan ini dulu. Selesaikan ini dulu. Nama Tuhanku Allah. Nama Tuhanku Allah. Nama Tuhanmu Yesus. Nama Tuhannya Yahudi siapa? Aku lah dulu masa kakak aja. Aku lah dulu. Tadi Apa?
Aku lah dulu. Iya lah dulu kau. Lebih baik begini Silaban, Erik. Lebih baik saya sarankan kau, lebih baik kau pergi kebun, pasang perangkap babi, lumayan dapat 2 ekor daripada kau naik di sini. Enak babi itu lu. Enak babi itu. Mana? Nah itu kan. Nabi pun dulu suka makan itu karena disembunyikan itu. Makanya dibikin haram. Jadi Yesus makan babi. Hah? Yesus makan babi. Yesus itu Tuhan Oto. Yang kutanya. Jadi dia nggak pernah makan. Hah? Yesus nggak pernah makan. Ih, astaga, pertanyaan orang tua. Kena lagi. Kena lagi. Kena. Kena Aku terus. sih masih, aku nggak kena. Kena terus. Kena apa? Gimana dong? Ini kau jawab. Gimana dong? Kena terus kamu kawan. Gimana ini? Terus katanya nggak pernah makan. Kau bilang kan Tuhanmu Allah. Kenapa dia ini Juma Master ini? Kamu nggak jawab pertanyaanku. Nama Tuhanku Allah. Nama Tuhanmu Yesus. Nama Tuhannya Yahudi siapa? Kamu bikin orang terjebak, nggak bisa orang kau jebak kawan. Aku dulu baru kau. Ya kan? Gak bisa jawab. Bilang aja aku nggak bisa jawab Bang Suma nggak sanggup. Bilang aja gitu. Kenapa nggak sanggup? Aku dulu lah. Aku dengar dulu makanya. Kau bilang Tuhanmu Allah. Udah. Iya, Tuhanmu Tuhan saya nampak nggak? Tuhanmu itu nyata apa enggak? di dalam Al-Quranul Karim diceritakan kemudian. Dalam Al-Quran. Oh iya dong. Harus berdasarkan Al-Quran. Berbicara mengenai Tuhan itu bukan berbicara mengenai onde-onde, apalagi berbicara biji zakar. Beda. Kau tahu segalanya. Al-Quran mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah pencipta alam semesta itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya sendiri. Ayo. Siapa yang mengatur tarik napas dan gerakan jantungmu pada saat kau tidur nyenyak? Kutanya dulu kau. Siapa? Emakmu, bapakmu, kakekmu, nenekmu, istrimu. Hah? Yesus. Ayo, siapa? Siapa yang mengatur ritme jantungmu, aliran darahmu, keluar masuknya napasmu, pengembalikan kemudian kesadaranmu pada saat kau tidur? Siapa? Ayo jawab saya. Itu buku lah, buruk kali ini. Itu buku. Lagi. Tahu aku tanya. Justru tubuhmu yang kutanya. Siapa yang mengatur pada dirimu hal-hal tadi, hal-hal jasmani tadi, yang mengatur jantungmu, yang mengatur aliran darahmu pada saat kau tertidur lelap. Siapa yang mengatur keluar masuknya udara ke otakmu dan seterusnya? Siapa yang ngatur itu? Ayo. Siapa yang ngatur? Pindah kau dulu. Siapa yang ngatur? Hei, siapa yang ngatur itu semua? Ngatur apa? Apa yang diatur? Napasmu, jantungmu, aliran darahmu. Aliran? Aliran, goblok. Ya, aliran liurmu maksudnya. Bodoh kau memang kau. Emosi nih Ayo. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Siapa? Jujur kau. Siapa yang mengatur? Ayo. Minum kau dulu. Gak bisa jawab dia. Andai Tuhanku tak ada, mati kau jadi batu tawas. Paham kau? Tuhan. Iya dong. Apa Tuhanmu? Allah. Tadi ayatnya apa enggak? Ayatnya sudah kubacakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mengerti ayatmu, apa yang kau baca itu mana ngerti aku itu. Makanya kau jangan bertanya tentang Islam karena kau tidak ngerti kitabnya Islam, percuma kan? Jadi enggak perlu kau baca-baca apamu nanti. Makanya sama kalau kau bertanya kepada Al-Quran tentang Islam, sama halnya anak TK bertanya kepada buku kedokteran. Percuma dia bertanya, dijawab pun tak ngerti.
Kau bertanya tentang Islam, kami jawab pun kau tak ngerti. Karena Islam itu ilmunya tinggi. Tataran keilmuan Islam itu tinggi. Sementara IQ itu cuman IQ gorila. Bagaimana kau bisa paham? Saya jangan nanya menjawab, kau jelaskan lah. CS artinya goblok. Sengaja untuk mengasih jawaban. Kau kan Makanya lebih pantas kau membahas buku porno, yaitu Bible, daripada kau bahas Al-Quran, kitab suci. Gak boleh, gak bisa. buku porno kan untuk ustaz-ustaznya itu. Lucu ente. Lucu. Satu-satunya agama yang punya Tuhan pernah ditelanjangi manusia, yaitu Tuhanmu. Berarti kamu agama porno, Tuhannya pun telanjang. Gimana sih lu? Agama porno. Yang porno itu kan ustazmu, kawan. Yang ada pesantren dia kan gitu kan. Gila. Coba lihat dulu ustaz-ustaz itu. Oke, kau tuduh. Oke. Kau tuduh ustadku. Oke, sekarang saya tanya jawab. Saya balik nanya kamu. Oke. Yesus tidak pernah mengajarkan kawin, tidak pernah mengajarkan nikah. Bapak dan emakmu itu mencontoh nikah siapa? Ayo, jawab saya. Jawab saya. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan syarat sah nikah. Yesus tidak pernah mempraktekkan menikah. Nah, sedangkan emak dan bapakmu itu kawin. Dia mencontohi siapa? Kambing, sapi, buaya, kuda nil, atau kodok? Jawab. Pertanyaan itu sama. Jawab. Berarti bapakmu melakukan pencabulan kepada emakmu. Pencabulan. Orang ada surat nikahnya kok. Orang mereka diberkati. Sekarang dia dapat contoh nikah itu dari mana? Contoh nikah dari mana? Contoh nikah dari mana? Hei, contoh nikah dari mana? Contoh nikah dari mana? Contoh nikah dari mana? Contoh nikah dari mana? Yesus itu kan yang harus kau contohi kan? Barang siapa? Yohanes 14:12. Dengar, Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku. Kau waktu kecil nggak mau mati. Diam. Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak nikah. Berarti yang percaya kepadaku juga tidak nikah. Mampus kau kan. Nah, mamamu sama emakmu ngapain kawin? Ngapain? Coba. Mana tuh Allah? Jangan kau samakan antara Allah dengan Yesus. Yesus itu manusia. Allah bukan manusia. Allah itu pencipta alam semesta. Tidak beranak. Kau harus ikutin dia dong. Bilangan 23 nomor 19. Elohim tidak beranak. Elohim tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayo, bilangan 23 nomor 19. Elohim tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayo, kena kau kan? Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Beranak gak punya istri. Kenapa lu punya istri? Kasihlah istrimu sama bilangan Allah. 23 nomor 19. Biar dia bisa ngerasain nikmatnya. Ayo, hujat aja kau kerjamu. Kau Elohim tidak punya kelamin. Oke, sementara Tuhan punya kelamin. Buat apa kelamin Tuhanmu itu? Ayo. Mending dia pinjamkan mak lampir untuk jadi tongkat. Allahu Akbar. Malam minggu banyak penghujat nih malam minggu. Jeki. Saya ikuti iramamu. Kau mau minta beras, ku kasih beras. Kau minta sagu, ku kasih sagu. Kau minta tepung, ku kasih tepung. Saya ini orang pengasih. Apa kau minta yang ku kasih? Kalau ini banyak mah onde-onde si lupa Pak Jagur ya lete kan? Aduh, parah. Di agamamu itu, Bung, tidak ada syarat sah nikah. Yang ada di agamamu itu kawin. Oke, hewan tidak nikah, tapi hewan itu kawin. Nah, kawin berlaku di agamamu. Kalau kami nikah, kamu kawin. Berarti kamu setara dengan ubur-ubur di laut. Parah.
Satu-satunya agama yang nikah cuman Islam. Itu kawin itu Nikah sampai binatang. beberapa kali tuh, bisa sampai seterusnya gitu. Oh iya juga ya. Iya dong, iya dong. Nikah itu cuman ada di Islam. Syarat sah nikah cuman ada di Islam. Tapi kenapa Bang Juma di hotel buku nikah? Dari mana ngambilnya itu nikah kata nikah? Iya di Islam, di mana lagi? Apa begitu bro? Tangkap gas. Lagi ya dong. Satu lagi. Jadi Juma, lu punya istri Juma? Alhamdulillah. Iya. Turun lagi dia. Gak dia penghujat dia, nggak usah. Kalau kau mau lucu-lucuan, saya orangnya. Mau tegas-tegasan, saya orangnya. Kau mau ilmiah, saya orangnya. Kau mau pakai mantik, saya orangnya. Kau pakai logika, saya orangnya. Kau mau pakai akal, saya orangnya. Kau mau pakai guyon, saya juga orangnya. Kau mau jadi stand up comedy, saya juga orangnya. Ya kau semua. Kau paling Saya gitu. Halo, salam. Assalamualaikum. Waalaikum. datang lagi tuh. Erik. Jadi agama mulai yang bisa nikah beberapa kali gitu ajaran. Erik. Oh, Goblok. Erik. Wah, Yesus itu berasal dari keturunan istri keberapa, Erik? apa mesti kau tanya-tanya itu supaya apa? Kau tanya. Enggak. Aduh, parah kau, Erik. Erik. Tuhanmu itu berasal dari keturunan pezina, Erik. Dari apa lagi? Nah, itu fakta, Erik. Kamu nggak sadar itu, kamu nggak sadar. Baru apa lagi? Kamu nggak sadar. Cuman agamamu yang paling benar cuma. Oh iya dong, kok baru tahu kamu? Kok baru tahu kamu? Makanya Yesus mengajarkan akan datangnya agama Islam. Yohanes 14:27. Iya, Yeremia agamamu 28 paling- nomor 11 gitu, agamamu- Erik. Makanya agamamu paling benar. makanya Agamamu dari- yang bisa nikah beberapa kali. Makanya dari tadi ditanya kan, iya kan? Ajaran Kristen agamamu itu dari yang paling mana? benar. Biang. Kristen itu dari mana? Dari tadi kita tanya itu, tapi kalian tidak bisa menjawab. Agama Kristen ini dari mana? Ternyata jawaban Tian, Yesus tidak bawa agama. Berarti Kristen ini adalah kelompok baru yang tidak dikenali oleh Yesus. Begitu. Agamamu paling. Agamamu paling benar cuma. Oh iya dong, pasti. Agamamu paling benar cuma di agamamu Iya yang dong. bisa diajarkan nikah beberapa kali. Oke, nikah beberapa kali. Sekarang saya tanya sama kamu. Negara mana penduduknya mayoritas agama apa yang tingkat penyakit AIDS tertinggi? Jawab sama saya. Jawab. Ya agamamu lah bodoh yang Iya. meminta seks bebas. Oh, lagi. Di Arab sana kalau orang berbicara penyakit AIDS, orang tidak bilang penyakit AIDS. Itu kena penyakit apa? Orang Arab mengatakan apa? Penyakit Kristen. Paham? Di Arab kalau orang menyebut penyakit AIDS, orang bilang apa? Itu penyakit apa? Dia nggak bilang penyakit AIDS, Bang. Tapi dia mengatakan apa? Penyakit Kristen, Bang. Nah, itu sudah identik dengan AIDS. Paham kau? Kenapa dibilang kayak gitu? Karena AIDS itu asalnya dari Kristen. Paham kau? Dari mana Anda tahu? Yeay. Jelaskan dong. Dinda Kores bekerja dong. Dinda Kores Dari mana Anda monitor. tahu? Sabar. Masukin Gurunda, masukin. Tunjukkan bukti bahwa 10 negara tertinggi penyakit AIDS itu Kristen. Silakan. Waduh, permintaan Gurunda aku kabulkan dengan mudah ini. Besarin host. Nah, buka kamera. Pelototin matamu. Kalau matamu rabun pakai kuping.